Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab hanya karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada di hari ini. Terlebih lagi kita masih diberi waktu dan kesempatan dapat berkumpul di rumah gereja untuk memuji dan menyembah Dia, Sang Pemberi hidup dan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu yang kelima di bulan Oktober tahun 2023. Maka ibadah saat ini akan menggunakan tata ibadah kreatif, sekaligus dengan pelaksanaan ibadah bulan peduli anak Gemim tahun 2023 yang merupakan kegiatan tahunan dari Komisi Pelayanan Sinode. Untuk itu, yang menjadi pelaksana ibadah saat ini adalah KPDP dan Komisi Pelayanan Jemaat Yudea. Sebagai informasi, ibadah ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Deki Tamameol, Master of Theology. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan warta jemaat. Disampaikan kepada pria kaum Bapak Jemaat Gemim Yudea Pal 2 bahwa ibadah aras jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 11 siang, tempat di rumah Bapak Sandi Palar dalam keluarga Palar Kahekes di kolom 10, dan sebagai pelaksana ibadah pria kaum Bapak kolom 2. Demikian penyampaian ini, diharapkan kehadiran dari seluruh pria kaum Bapak Jemaat Yudea kolom 1 sampai kolom 10 dalam ibadah tersebut. Demikian warta jemaat yang sudah disampaikan. Bapak, Ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah saat ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus yang ada serta pelaksana ibadah saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri. Bapak Saudara, terima kasih banyak. Oleh belas kasih-Mu Bapak, kami berada di penghujung minggu bulan Oktober 2023 ini. Kasih setia-Mu selalu melimpah di tengah kehidupan Jemaat Gemim Yudea Pal 2. Bapak Oma, Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, seluruh jemaat dan pelayan khusus, kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Bapak. Kami yakin bahwa ibadah ini adalah pertemuan orang beriman dengan Engkau sebagai pemilik kami. Karena itu Bapa, biar ibadah ini ditakbiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ibadah minggu ini Jemaat Gemim Yudea Pal 2, kami akan membaca, merenungkan bersama firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memahami isi hati Tuhan lewat kitab suci di pagi ini. Dan Tuhan menolong, memampukan, memberkati kami Bapa, sehingga kami mampu mengerti, memahami dan memaknai firman ini. Ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat MTPJ kita di minggu yang berjalan ini dari Amos pasal 3, Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Amos pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Alkitab kita memberi tema Nur Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Amos pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Jemaat, saya baca ayat pertama
Jemaat membaca ayat kedua dan kita baca sampai ayat 8. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah tuntun keluar dari Mesir. Bunyinya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jatuhkan seekor burung ke dalam perangkap ikan apabila tidak ada celah terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya para nabi. Saudara jemaat yang terkasih, minggu ini kita dituntut dengan tema penyambung lidah Allah sebagai nubuat yang disampaikan oleh Amos. Dia dikenal sebagai Nabi Amos karena tidak boleh tidak, ya, tidak ada tawaran, tidak ada nego, tapi dia harus meninggalkan tugasnya sebagai peternak dan sebagai pengumpul buah rambutan. Profesi itu dia harus tinggalkan dan dia harus memenuhi pengutusan Tuhan untuk membawa firman kepada bangsa Israel Utara. Jadi di zaman Nabi Amos ini kerajaan Israel telah terbagi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Utara itu rajanya adalah Yerobeam dan selatan itu rajanya Uzia. Ibu kota utara itu adalah Samaria dan ibu kota selatan itu adalah Yerusalem. Kemudian saudara-saudara, ketika dua kerajaan ini yang sebenarnya kakak beradik, ya, hanya Yehuda dan Benyamin yang tinggal di kerajaan selatan. Tetapi suku Ruben, Simon, dan Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Yusuf itu ada di utara. Dalam kondisi ini saudara, mereka sementara diancam dan diserang oleh kerajaan Asur. Kalau sekarang kerajaan Asur itu adalah kerajaan Iran. Dan Nabi mengingatkan bahwa kamu punya perilaku, kamu punya kehidupan rohani, spiritualitas kalau boleh berubah sehat, karena bencana dan petaka sementara mengancam kamu sebagai sebuah bangsa. Kalau perilaku kamu, etika kamu dan attitude kamu bertentangan dengan pemilihanmu sebagai bangsa pilihan Allah, maka resikonya betul-betul akan kamu tanggung konsekuensinya yang berat. Karena itu saudara, Nabi mengingatkan bahwa ingat baik-baik, Tuhan Allah bilang, saya memilih kamu dari Mesir melalui peristiwa Eksodus, keluaran dari Mesir, supaya saya mempersiapkan kamu menjadi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan menceritakan bagaimana hebatnya Allah itu. Ya. Bagaimana kuatnya Allah itu. How great thou art. How great thou art. Kalau bahasa Arab bilang Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Ya. Elohim He Shamayim, Allah yang berdiam dalam kerajaan
sorga. Allah itu adalah Rex Mundi, bahasa Latin, Raja Dunia. So you have to tell to everybody about how great thou art. Saudara, tapi apa yang terjadi? Umat yang harus diminta untuk, Allah sudah ingat, kamu saya ambil dari Mesir. Cuma ngoni yang kita tahu, cuma ngoni yang kita mau bentuk supaya menyampaikan maksudnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka bangga dengan perluasan wilayah, dengan melakukan agresi terhadap bangsa-bangsa lain. Orang senang perluasan wilayah, tapi dilakukan dengan bengis dan kejam. Terjadi penyembahan berhala di bukit-bukit itu penuh dengan pengorbanan, bukit pengorbanan. Hidup mewah tetapi tidak jujur, tipu sana kemari, menipu sana sini. Hidup mewah tapi hasilnya dari tipu. Moralnya bejat. Saudara, seks bebas, change partner, selingkuh telah menjadi tren dan gaya hidup. Sistem pengadilan rusak. Jaksa dan hakim berkolaborasi, ya, sehingga hasil-hasil yang diputuskan itu tidak lagi manusia, dan yang menjadi korban adalah rakyat Israel yang miskin. Penindasan orang miskin menjadi sebuah kebiasaan umat. So miskin nih, so susah nih, miskin kasihan malendong. Itu bahasa sudah. Ini gambaran-gambaran situasi yang terjadi di Israel. Apalagi Imam Amazia yang harus meluruskan dan menguduskan ibadah-ibadah kultus di Bait Allah, justru dia mengizinkan umat melakukan penyembahan berhala. Dan Raja Yerobeam yang harus melindungi rakyatnya di seluruh tumpah darah Israel, justru dia melakukan praktek penindasan terhadap rakyat yang miskin dengan membawa upeti kepada sang raja. Karena itu, saudara-saudara, Nabi dipakai oleh Tuhan Amos, mari mana? Oh, ada kerja kita Tuhan. Kita baca kata peternak ini, tapi babi sementara piara, kita piara ayam, piara sapi, lembu, keledai. Kong kita aja pungut buah ara di hutan, dari hasil itu saya jual. Saya ada profesi Tuhan. Tuhan mau panggil kita bikin apa? Tuhan bilang, saya tinggal semua ini. Kong dah, mana mesti pergi di Israel, menghadap para raja, menghadap pak imam, dan sampaikan kepada umat. Pertobatan harus dilakukan, itu pertobatan masalah. Ya. Karena hukuman sementara berlaku. Ketika Amos menyampaikan berita ini, sebenarnya maka umat bilang, torang kan umat Allah, torang umat pilihan, pasti torang akan diselamatkan dan torang akan dibebaskan dari ancaman hukuman ini karena kita umat pilihan. Amos bilang, no. Kamu sudah digariskan untuk menjalani sebuah konsekuensi sebab akibat. Karena kamu tidak berperilaku lagi sebagai umat Allah yang menjadi berkat bagi orang lain. Dia memberikan ilustrasi begini, saudara. Bisakah dua orang berjalan bersama kecuali mereka sepakat? Jadi kalau Batama, Basudara, nyanda sepakat, bagaimana tuh pelayanan boleh mau dilakukan? Sama dengan orang di Sindulang, penatua bilang begini, dia kan jangan pusing-pusing kok tuh jalan kolom, tuh jatuh kolom, tuh jatuh kolom, itu bukan anak soal, jangan pusing-pusing, tidak usah kena cek-cek tahu, tidak usah kena tanya-tanya. Kon dia akan menghadap penatua dengan hal itu derma, jangan cari tahu, bukan anak soal. Jadi dengan anak soal jatuh, soal derma. Saudara, bagaimana tuh kolom boleh jalan kalau masing-masing jaga kep?
kabling. Ya, harusnya kan pena bilang, biarkan boleh jo ini tuh terang jadwal bulan ini keluar kon dia kan bilang mantap pena, yes. Kon dia akan datang pena ini turang peden mana turang store ke bendahara jemaat tak semua bawa hari minggu kon pena bilang go gas dia kan. Jadi itu pelayanan jadi enak karena sehati sebabnya. Akankah seekor singa mengaum di hutan padahal ia tidak mempunyai mangsa? Bagaimana orang senang hore, orang dapat ada pada mamanya nak, tuduh desa tidak ada. Akankah seekor singa muda berteriak dari sarangnya jika ia tidak menangkap apapun? Apakah seekor burung akan terjerumus ke dalam perangkap di bumi yang tidak ada pelengkapnya? Apakah cerah muncul dari dalam tanah jika tidak menangkap apapun? Jika trompet dibunyikan di suatu kota, bukankah rakyatnya akan ketakutan? Di ilustrasi ini mengatakan saudara bahwa tidak akan terjadi sesuatu kalau tidak ada sesuatu, tidak akan terjadi sebab, tidak akan terjadi akibat kalau tidak ada sebab. Karena mungkin kamu diajar oleh bangsa Asyur. Kalau kamu hidup kudus, kompak, bagus, tidak mungkin Asyur atau bangsa Iran akan datang obrak-abrik menghancurkan kamu. Karena dalam sejarah saudara, Israel Utara dengan rajanya Yerobeam tidak mau mendengar nasihat Nabi Amos. Akhirnya bangsa Asyur datang dari Iran. Mereka masuk ke Israel, mereka ubrak-abrik Israel Utara, mereka rusak semua. Orang-orang Israel dibawa ke Iran dan akhirnya Israel Utara hilang dari panggung sejarah. Karena itu orang Israel Selatan sangat tidak suka Israel Utara, dan Israel Utara diberi label orang Samaria. Karena mereka terjadi kawin campur dengan orang Arab. Karena itu orang Israel murni tidak suka orang Israel Utara, karena mereka telah kawin-mawin dengan orang Arab. Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa pesan Alkitab hari ini saudara adalah Israel Utara telah hilang di panggung sejarah. Israel Selatan pada akhirnya diserang oleh kerajaan Babilonia atau Irak, dan mereka dibawa ke Irak selama 70 tahun. Pertanyaannya, kalau Israel Utara dan Israel Selatan yang menjadi alamat Nabi Amos ini, apakah ketika mereka tidak ada lagi di panggung sejarah, apakah janji Tuhan akan hilang? Jawabannya saudara-saudara, janji Tuhan antara Tuhan dengan Abraham dan Daud, janji antara Tuhan dan Musa, janji itu tidak hilang. Karena janji itu dilanjutkan kepada Israel yang baru, yaitu gereja. Saudara, saya pernah wakil ketua Badan Kerja Majelis Sinode Gemil bidang hubungan kerjasama, bidang misi 2005 sampai 2014. Saya tidak suka kalau mau ke Israel, aku mau bilang Holy Land. Kalau ada rombongan-rombongan ke Israel, saya tidak suka bilang Siara Holy Land. Kalau mau ke Israel dalam rangka napak tilas perjanjian lama dan perjanjian baru, oke. Tapi kalau secara teologis, Holy Land itu adalah gereja, dan Holy Land itu ada di Paldua. Holy Land itu ada di Yudea. Kalau orang mau mencari Holy Land, tidak perlu 30 juta ke Israel,
Karena Holy Land ada di Yudea, Holy Land ada di Padua, Holy Land ada di gereja. Di sini tuh Holy Land sebagai Israel baru. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan Tuhan. Kalau orang mesiara ke Israel dalam rangka napak tilas cerita PL dan PB, oke. Napa tuh istri Lot, napa tuh kubur Daud, napa tuh gua Maria, napa tuh Maria Peruma, napa tuh Yusuf Peruma, napa tuh Kapernaum, oke. Tetapi bukan Holy Land, karena Holy Land itu adalah gereja. Holy Land ada di Yudea. Karena itu tentu tuh orang-orang Holy Land ini mesti hidup sebagai orang-orang yang holy, ya, hidup dalam kekudusan Kristen sebagai warga negara di Holy Land. Yang kedua, saudara, ada person-person yang dipanggil untuk dipersiapkan sebagai penyambung lidah Allah. Diakon, penatua, pendeta, komisi-komisi kerja, UPK, ya. Ada komisi KPDP, ada komisi kesenian, ada komisi pembangunan, ada komisi pendidikan, ada komisi penggembalaan. Di bawah koordinasi tentu badan pekerja majelis. Ada komisi kaum bapa, kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah sebagai kategorial, dan ada pelayanan fungsional lansia. Ini person-person sebagai penyambung lidah Allah. Kita bisa bayangkan, saudara, kita bisa bayangkan dalam sejarah gereja. Ketika tahun 500, maka gereja bilang tidak ada lagi penatua dan diakon. Ya, tahun 500 gereja bilang tidak ada penatua dan diakon. Yang memimpin gereja cuma pastor. Hanya uskup yang memimpin gereja. Penatua dan diakon tidak ada lagi. 1000 tahun kemudian, tahun 1500, di gereja Protestan pertama di Geneva, seorang reformator, Johannes Calvin, dia bilang apa? Back to the Bible, sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Jemaat sekalian, torang balik ke Alkitab, kom periksa ulang, tuja pimpin jemaat sapa-sapa, dan mereka temukan di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Mereka temukan yang memimpin jemaat adalah pemilik, nanti jadi pendeta, kemudian ada presbiter, penatua, dan ada diakon. Karena itu Calvin bilang, presbiter, pendeta, penatua, dikembalikan lagi sebagai pemimpin gereja. Setelah hilang 1000 tahun, maka Calvin mengembalikan kembali presbiter di gereja, sehingga penatua dan diakon melayani lagi. Yang kedua, saudara, yang boleh baca Alkitab cuma kadin. Jemaat tidak boleh pegang Alkitab, apalagi baca Alkitab. Cuma kadin yang boleh baca. Dan Alkitab dalam bahasa Latin. Jadi kadin baca di Wahyu, khotbah di Filipi, nah jemaat tahu, karena cuma kadin. Tetapi Luther bilang, terjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Kong Calvin bilang, terjemahkan Alkitab ke dalam dari bahasa Latin ke bahasa Prancis, supaya jemaat memahami isi daripada Alkitab, bukan cuma pemimpin-pemimpin. Pesan yang ketiga, saudara, adalah opa oma, bapak ibu, pemuda remaja, dan adik-adik sekolah minggu yang kita akan menghayati bulan peduli anak sekolah minggu
sepanjang ini kita akan bersama-sama dengan mereka di bulan peduli anak. Maka baik opa oma, bapak ibu, pemuda remaja, anak-anak, kita adalah apostolik. Kita adalah rasul penyambung lidah Allah. Ingat baik-baik, kalau papa dan mama, dan opa dan oma sombong, maka anak-anak menjadi sombong. Karena papa dan mama sombong, opa dan oma sombong, maka itu anak menjadi sombong. Karena mereka dididik dengan budaya dan spiritualitas yang sombong. Ini usia sekolah minggu begini, kan? Di sekolah minggu begini, kan? Busu-busu kita ke papa, kepala biro di kantor gubernur. Untuk kedua tindis, busu-busu tapi papa, pegawai departemen keuangan di Jakarta. Untuk ketiga tindis, busu-busu tapi papa, duta besar di Venezuela. Untuk anak keempat bilang, tapi papa, cuma susaku jalan di Samratulangi, merenyadak busu-busu sama dengan lipe papa. Jadi kalau orang biasa di rumah bercerita tinggi-tinggi, maka itu anak-anak juga saudara akan belajar dari budaya seperti itu. Papa dan mama saya sombong, tapi istri saya tidak sombong. Kita sombong, saudara. Jadi kalau orang jaiko ibadah begini, tapi istri, kok ibu dan anak-anak dari sini, saudara. Kemudian saya mulai berkhotbah. Kami sekolah di Amerika dan Eropa. Kami TUG dan misionari gemil di Singapura selama 5 tahun. Dorang di bawah sebegini, saudara. Maksudnya jangan cerita tinggi, cerita orang pernah tinggal di luar negeri. Apa dia udah bawa di luar negeri? Nanti pulang di rumah baru bilang, papa, nyandak bukan setuju bahwa orang pernah tinggal di luar negeri. Tapi papa mau bilang bagaimana papa menghadapi 200 pemuda, 200 remaja dengan moral yang terkendali. Ya? Di dorong komputer sudah tertulis no drugs addicts, no alcohol, no free sex, no change partner. Kemudian saya bilang, saya tidak pernah memberitahukan kepada saudara-saudara, saya tidak pernah melarang. Kenapa nurani saudara menulis seperti itu, pemuda-pemuda dan remaja? Apa mereka bilang? Kami hidup di tengah-tengah bangsa agama yang majemuk. Islam, Buddha, Hindu, Zoroaster, ada yang tidak beragama. Karena itu pemuda dan remaja Kristen harus memunculkan kualitas hidup yang betul-betul teruji dari rumah. Kalau papa dan mama nanti baca Alkitab di kolom atau di kaum bapak kaum ibu di mana di gereja baru buka tuh Alkitab. Apalagi sekarang kan mereka adalah generasi digital, gadget, smartphone, generasi industri digital ya. Generasi milenial. Susah orang mau pegang Alkitab hard copy karena orang bilang ada di download di handphone. Di rumah saya anak-anak sudah besar-besar, orang lebih tinggal kita. Tetapi kalau mau masuk gereja saya kasih peraturan, semua bawa Alkitab. Karena ini dia bisa lowbat. Kalau kamu mau akses apa-apa kamu ditambah ada sinyal bagaimana ini? Dia lowbat, lu membaca Alkitab bagaimana? Kau khotbah ada di sini kau dia lowbat, karang-karang kau. Meriamnya tidak bisa. Adalah Alkitab hardcover. Ya? Ibu bapak sekalian, ini torang ada bulan peduli anak. Opa dan oma dengan papa dan mama coba turun renungkan setengah detik. Seberapa turun anak serang? Sapa-sapa dorang kok ada di mana dorang? Ini bulan peduli anak loh. Atau di antara anak-anak yang ada di depan ini ada papa Ani dan mama Ani di muka. Jangan papa Ani dan mama Ani cuma ada pelok waktu baptisan. Kan? Serta beberapa di Mantos dia bilang selamat pagi Pak Ani, Pak Ani dan Pak Ani. Iyo ketika
Pak anu dia anak serani kan? Kau masuk kelas berapa sayang? Ido kita kenso S1 sekolah. Pak anu dia mana yang tahu? Karena Pak anu dia mana cuma ada blok waktu baptis. Padahal waktu ditanya, apakah saudara akan mendidik anak-anak ini sedemikian rupa sehingga mereka menjadi percaya dalam perkembangan spiritual, mereka menjadi percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang tua baptisan, Papa Mama, Papa Ani dan Mama Ani di hadapan Tuhan, di hadapan Persis dan jemaat. Apakah jawab saudara? Iya, saya mengaku kalau ada waktu. Saudara, pesan yang terakhir saudara, kita tidak lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini pesan firman yang terakhir. Ya? Kita jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Bapak dan Ibu-ibu, ada dokter perawat di jemaat sini. Dalam analisis kedokteran, setiap kita bernafas, saudara, begini. Setiap kita tarik nafas begini, maka itu dihargai sebesar 25.000. Jadi satu kali orang begini, itu 25.000 sudah. Satu kali orang. Dalam satu hari satu orang dihargai 72 juta. Satu orang. Orang bisa bayar Tuhan, doi bernafas 70 dari pagi tadi sampai sebentar mau tidur, orang begini. 72 juta sudah sampai orang mau tidur sebentar, satu hari 72. Dan satu bulan satu orang doi bernafas, orang mesti bayar ke Tuhan 5 miliar. Satu orang. Jadi kalau di rumah ada papa, mama, kakak, adik, maka orang mesti bayar ke Tuhan 20 miliar satu keluarga, satu bulan doi bernafas mau bayar ke Tuhan. Boleh. Tapi teteh manis bilang apa? Kamu tidak usah bayar uang bernafas kepada saya. Tapi ingat akan kita ke Yudea. Ingat akan orang penjemaat ada program bersekutu, bersaksi dan melayani. Ingat akan kita ke lansia pe program. Ingat akan kita pe kaum bapak pe program, kaum ibu pe program, pemuda pe program, remaja pe program, anak-anak sekolah minggu pe program, Persis dan komisi kerja pe program. Ingat akan, ini tidak usah bayar begitu. Tapi kamu tunjang program jemaat. Tuhan, kebetulan orang ada rezeki Tuhan, orang mau kasih derma Pak Tuhan, siapa tahu bermanfaat bagi Yudea 100.000. Tuhan bilang mantap, berarti ampakan. Tuhan setelah orang bayar kredit, bayar online shop, bayar ini, bayar itu, bayar ini, ya orang gaji, pendapatan, hasil mata pencarian masih ada sisa. Orang mau kasih derma 50. Tuhan bilang mantap, betul. 2 kali soalnya. Tuhan, kalau dan orang kasih derma 2.000, boleh. Kalau betul dia ada 10, berarti 20.000. Tuhan, kalau dan orang mau kasih derma 1.000, oh kalau betul ada 30 begini, berarti 30. Ya? Kalau 20 dengan 5.000 berarti 1 kali. Tuhan bukan semua Tuhan semua belanja. Ini Tuhan saja derma di gereja, di kolom, di bipra, di lansia kurang 2.000. Kon Tuhan bilang sampai hati dong nih. Masa rekan untuk ucapan terima kasih for kita for gereja kurang sama dengan duit parkir. Ngalah di mantos 7.000 sudah. Tuhan,
Yang penting kan kasih persembahan Tuhan. Kan ada bilang, berilah yang baik, berilah yang baik. Ada kasih persembahan kami sedih. Ada lagu Pak Tuhan, jadi minta maaf Tuhan. Orang cuma ada siap 1000. Tuhan bilang, ya nggak apa-apa itu, cuma itu anak mampu. Mari dari pagi sampai anak bangun, anak napas cuma kasih begini. Jadi mulai bangun sampai bangun. Karena harga musuhnya. Jadi salah satu indikator gereja yang hidup sebagai umat Allah Israel yang baru penyambung lidah Allah, frekuensi kita beribadah semakin meningkat. Pemberian diri anggota jemaat dalam penugasan-penugasan gereja semakin menarik. Dan pemberian persembahan semakin meningkat. Sebagai indikator bahwa gereja itu adalah Israel yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah diantar untuk merenungkan berita Nabi Amos kepada sebuah bangsa yang besar, bangsa yang berpengaruh di Timur Tengah, bangsa yang punya politik, ekonomi, hukum, agama, dan peradaban yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa sekitar. Tetapi ketika gaya hidup mereka membelakangi Tuhan, gaya hidup mereka mempermalukan Tuhan, maka situasi jadi berubah. Sebuah bangsa yang besar menjadi bangsa yang terpuruk, jatuh, dan hilang dari panggung sejarah. Karena itu Bapa, terima kasih untuk pelajaran ini yang kami boleh renungkan bersama. Bahwa mereka hilang Tuhan, tetapi bukan berarti maksud dan kehendak Tuhan dalam rangka penyelamatan berakhir. Mereka hilang Tuhan, tetapi Engkau telah memilih Israel yang baru, yaitu kami gereja, termasuk jemaat Pemain Yudea Paldua. Mampukan kami semua Bapa, di jemaat, di kolom, di kategori, di lansia, di Panji Yosua, agar supaya di bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, sekolah minggu Tuhan, lansia, seluruh aktivitas kami selalu berdimensi keselamatan, kasih karunia, kelimpahan berkat yang Tuhan anugerahkan. Sehingga di masa-masa sulit sekalipun Tuhan, ketika maut mengancam, maka Engkau sayang jemaat Yudea. Engkau pelihara jemaat ini Bapa, sehingga komunitas persatuan dan kesatuan mereka mulai dari keluarga sangat kokoh dan kuat. Biarlah apa yang sudah berlangsung ini Bapa terjaga dan terpelihara terus, sehingga generasi tua akan terus mengajarkan kepada generasi muda bagaimana hidup saling menghargai, saling menghormati, dan berjalan bersama dalam iman, kerendahan diri, dan hati sebagai hamba. Terima kasih Bapak, kami sudah memberi persembahan. Ini bukan partisipasi kami kepadamu Bapak, ini bukan sumbangan kami kepadamu, tapi ini adalah ucapan syukur karena Tuhan selalu sayang jemaat Yudea, sayang keluarga kami Tuhan. Engkau berkati profesi, jabatan, kedudukan, mata pencarian, tugas kerja, tanggung jawab, dan panggilan kami Bapa. Daripadanya kami dapat gaji, tunjangan, kami dapat penghasilan, kami dapat biaya Tuhan. Karena itu kami tidak lupa untuk mengucap syukur atas kesehatan dan umur panjang yang Tuhan berikan.
Bapa, ketika kami beribadah, maka kami berdoa Bapa untuk jemaat yang bersyukur, Ibu Francisca Olive Wawulumaya, kolom 1, Saudari Patricia Viana Ilat, kolom 7, Ibu Octavia Clara Kasian, kolom 10, Ibu Clarce Kantohe, kolom 9, Saudari Indriani Anak Kota, kolom 4, Ibu Octavia Omega Lumombo, kolom 1, Ibu Pratiwi Pemani, kolom 2, Bapak Stin Kalengkongan, kolom 6, Bapak Daniel Meneki, kolom 10, Adi Asaria Eliasar Panti, kolom 10, Saudara Gloria Suryani Manabung, kolom 3, Saudara Yanes Yeremia Winaruman, kolom 8, Ibu Maria Angel Patonti, kolom 10, Ibu Olga Dewi Maindoka, kolom 6, dan Bapak Hilarius Nelan Mumpunan, kolom 2. Iya Bapak, inilah ucapan syukur jemaat. Terima kasih untuk kesempatan mereka boleh bersyukur lewat sampul-sampul syukur hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, serta syukur-syukur yang lain. Kami mohon jamaah tangan Tuhan untuk Bapak Nikodemus Panti, Bapak Yunis Korompis, Ibu Novita Lumombo di Rumah Sakit MRC Paul, Ibu Marilyn Mince Norce Andres sementara dirawat Bapak. Jamahan tangan Tuhan dibutuhkan untuk pemulihan dari saudara-saudara kami, baik oleh keluarga maupun rekan semua. Mereka yang sakit tapi dalam proses rawat jalan Bapak Ernesto Silani, Bapak Ferry Pontenu, Bapak Jenny Mangke, Ibu Nita Narande, Ibu Staniswaro. Ya Bapak, berkatilah pemulihan ini, dan mereka sementara dalam proses pemulihan dan kepercayaan akan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Yohan Seba, Bapak Comfort Roringkon, Ibu Adelaide Johanna Bima, Ibu Endang Mulyati, dan Ibu Emi Leko. Ya Bapak, mereka semua adalah anggota jemaat komunitas kami sama-sama. Ketika ada satu yang sakit, kami semua sakit loh. Tapi bila ada satu yang dihormati, diperhatikan, maka kami semua bersukacita dan senang. Terberkatilah mereka. Jemaat dengan profesi masing-masing Engkau berkati Bapak, apapun tugas kerja tanggung jawab jabatan mata pencarian jemaat Engkau berkati. Demikian juga rekan-rekan pelayan khusus, penatua dan diakon Bapak, Engkau berkati. Panggilan dan pelayanan mereka Engkau berkati. Engkau pilih kami Bapak sebagai penyambung lidah Allah. Kami menjaga domba-domba yang Tuhan persiapkan di kolom kami. Dan di kategori Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak, berkati Bapak rekan-rekan pelayan khusus, rekan-rekan pendeta Bapak, Pendeta Fali Pelealu Master Timhi Nyonya Sampu. Beliau sebagai ketua badan kerja majelis jemaat yang memimpin persidangan gerejawi yang terhormat, serta mengkompilasi program di aras jemaat wilayah dan semua. Ketika teman-teman Pelsus berdiskusi bergumul untuk program jemaat wilayah Sinode, akhirnya mereka mengambil keputusan dalam sidang majelis yang terhormat. Dan hasil sidang itu dipercayakan kepada BPMJ sebagai mandataris. Maka Tuhan memberkati ketua BPMJ, wakil ketua, sekretaris bendara, dan anggota BPMJ yang menerima mandat dari hasil sidang yang terhormat. Bapak Surgawi, Pendeta Fali Pelealu MTA Nyonya Sampu, dan Pendeta Rima Wawengkana STH Nyonya Jaraya.
Mereka telah memilih pekerjaan pendeta sebagai satu-satunya pekerjaan. Mereka sebagai penanggung jawab ajaran gereja. Mereka memperlengkapi rekan-rekan pelayan khusus penatua dan diaken, sehingga penatua dan diaken memperlengkapi jemaat di kolom dan di kategori. Berkatilah hamba-hambamu ini Bapa dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan jaga hati mereka, Tuhan jaga pastori mereka, Tuhan jaga pelayanan mereka, karena mereka senang dan bahagia. Karena mereka dalam pelayanan mereka mengalami saat-saat masa-masa yang kondusif, karena mereka dikelilingi oleh jemaat dan teman-teman Pelsus yang sangat mengasihi dan menghormati mereka. Biarlah para presbiter, diaken, penatua dan pendeta ketika memimpin jemaat ini Bapa dari periode ke periode, maka rahmat ilahi tetap bersama dalam pelayanan mereka Bapa. Baik di ibadah subuh maupun di ibadah pagi, bahkan di ibadah jemaat, ibadah kolom, ibadah kategorial, dan di ibadah-ibadah mana saja Bapa. Maka khotbah-khotbah kami, khotbah penatua, diaken, pendeta, khotbah-khotbah kami membuat orang berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk komisi-komisi kerja yang lain, Engkau berkati dengan program mereka, seperti yang sudah dilakukan oleh Komisi Anak Sekolah Minggu meresponi bulan peduli anak. Terima kasih Bapak untuk liturgos yang telah memimpin ibadah ini Bapak dengan liturgi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Kantoria sebagai singers memimpin puji-pujian jemaat. Terima kasih untuk pemain keyboard. Terima kasih untuk operator LCD proyektor. Terima kasih untuk sound system, kostor, pegawai gereja. Terima kasih banyak. Serta alat-alat dan sarana-sarana yang dipakai untuk kelancaran beribadah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak. Kami berdoa dan bersyukur di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami semua, dan kami mengucapkan sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang pasti, dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan pelayanan. Juga bagi anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah keluarga maupun di tengah jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.